Halo, kembali lagi bersama gua Jerry Simamora di acara kita ya Wanjer Wawasan Jerry. Nih teman-teman, kembali lagi sama gua si Jerry yang udah lama nih, biasa seminggu sekali buat ngasih wawasan. Kalau kemarin kita ngebahasin tentang sepak bola yang masih terkait dengan diri gua, yang dengan hobi gua, yang kemudian gua ngebahas tentang sejarah Bengkulu, yang masih juga terkait dengan tempat lahir gua, dan sekarang ngebahas lagi tentang salah satu hobi gua, yaitu bus, perkembangan bus di Indonesia. Bus ini merupakan salah satu transportasi yang udah dekat sama gue dari dulu. Jadi kalau gue ingat, nih gue cerita dulu ya buat teman-teman. Kalau gue ingat dulu waktu gue kecil, kalau misalnya gue mau ke Jakarta, mau ketemu sama keluarga gue yang ada di Jakarta, biasa gue menyokap gue naik bus dari Bengkulu sampai ke Jakarta. Nah, jadi buat teman-teman, nih simak dengar baik-baik nih sejarah tentang bus dan perkembangannya di dunia maupun di Indonesia. Yang pertama nih gue mau ngejelasin sejarah bus. Sejarah bus itu pertama kali adanya di Jerman ya. Waktu itu pertama kali dia jalan kali ya kita sebut ya. Itu tahun 1895. Pada saat itu sih kejadiannya oleh Carl Benz nih. Jadi dia bikin bus si Carl Benz ini. Oh iya, buat teman-teman yang nggak tahu, Carl Benz ini adalah penemu pemilik pertama ya, founding fathernya dari Mercedes Benz, Mercedes Benz. Nah dia ini yang juga ngebikin bus pertama kali di tahun 1895, dan busnya itu bergerak sejauh untuk pertama kali 15 km. Jadi cuma tuh 15 km pertama tuh jarak pertama bus itu bergerak. Nah, di kemudian perkembangannya di tahun 1920-an, akhirnya bus-bus ini masuk ke Indonesia. Dan mulai muncullah PO-PO bus di Indonesia. Untuk yang pertama, dan digunakan bus ini nih untuk ngangkut-ngangkut manusia atau orang-orang di sekitaran Pulau Jawa. Jadi di tahun awal-awal abad kedua tahun 1920 itu, jadi bus ini biasa digunakan untuk ya sekitar-sekitar Pulau Jawa dulu, untuk ngangkut-ngangkut orang, hasil ternak gitu. Dan kemudian pada tahun 1938 PT Aneka Motor membentuk PO Bus swasta pertama di Bandung. Nah, jadi dia menjadi PO Bus pertama yang ngebawa nih sebagai PO Bus swasta di Indonesia yang memulai usahanya dengan usaha otobus. Di perkembangan selanjutnya, Indonesia ini banyak loh PO busnya. Kalau buat teman-teman otobus atau bus mania community, pasti pada tahu dong sama bus-bus yang kayak PO Haryanto, PO Lorena, PO banyak lain ya. Kalau di Sumatera ada PO San, atau PM Toh, ada ALS, dan mungkin banyak lagi PO-PO bus swasta lainnya. Perkembangan itu terus bertambah seiring dengan banyaknya negara masyarakat Indonesia yang sering melakukan hilir mudik ya. Perputaran masyarakat dari desa ke kota, kembali ke desa. Jadi perkembangan busnya itu jadi makin banyak. Di Indonesia sendiri, bus ini menjadi salah satu ya akomodasi utama lah. Apalagi kalau misalnya lagi saat musim Lebaran. Kalau namanya musim Lebaran itu, sampai-sampai pemerintah melalui badan usaha milik negaranya, perusahaan-perusahaannya itu ngadain mudik gratis. Nah, yang biasa disewain itu bus. Nah, bus-bus ini dikumpulin di lapangan gede, dikumpulin bersama. Nanti pas sudah pada siap, semuanya dilepas sama menteri atau pejabat-pejabat negara lainnya, biar mereka berangkat bareng gitu. Nih, informasi yang lainnya bahwa teman-teman biar harus tahu bahwa bus Indonesia tuh pergerakannya jauh-jauh ya, nggak cuma sekitar Jawa, ada yang dari ujung Sumatera ke Jawa. Contohnya bus PM Toh, itu dia punya trayek Aceh Bandung dengan jarak 3.000 km. Lu bayangin aja 3.000 km tuh dari Aceh sampai Pulau Jawa tuh yang berjarak 30 km. Dan itu sangat-sangat lama perjalanannya. Kalau bisa dihitung sih bisa sampai 7 hari ya. Dan mungkin itu capeknya di jalan, bener-bener capek. Kayak yang lucunya sih misalnya lu baru masuk di bus gak kenal, turun-turun udah punya WA grup, saking lamanya lu di jalan. Terus yang kedua,
Masih juga bus dari Aceh, namanya PO Sempati Star, itu punya trayek bus yang harganya cukup fantastis, 1,3 juta. Trayek Medan Jakarta. Tapi yang didapat juga cukup fasilitas mewah karena di dalamnya masyarakat yang dapat tuh pembelinya dapat sleeper bus. Jadi masyarakatnya orang yang belinya tuh posisi tempat duduknya bisa sambil tiduran, terus dapat fasilitas makan, fasilitas-fasilitas lainnya, mungkin ada TV, ada bisa dengar wifi atau segala macam. Jadi masyarakatnya tuh pada senang gitu, orang yang mesen PM Star Sempati Star. Kalau misalnya di Indonesia sendiri, PO bus ini benar-benar sangat ngebantu masyarakat. Jadi kalau sekarang masyarakat Bismania, kalau yang pada suka naik bus, pasti tahu tuh perbedaan harga dan kualitas. Mungkin harga bus untuk kita yang di sekitaran Jawa mungkin dari harga 200.000 kali ya, bisa sampai 600.000 dengan segala fasilitas dan kemudahan yang didapat. Dan juga bus-bus ini sangat sangat beraneka ragam jenisnya. Ada ultra high deck, double deck, high deck, wah berbagai macam banget. Yang itu bentukannya ada yang bentuknya seperti ada topinya, ada bentuknya tinggi banget, ada yang bentuknya ya standar, ada yang bentuk kacanya tuh ada topinya, ada yang bentuknya single glass. Itu udah kembali lagi ke kesukaan kita sebagai pecinta bus ya. Dan juga buat teman-teman yang sering naik bus, pasti sering banget ngerasain bahwa naik bus itu punya sensasi sendiri. Di bus itu, kalau kita berangkat ya, misalnya kalau kita berangkat sekitar siang, kita bisa ngerasain tuh suasana pedesaan yang dilewati sama bus kita. Misalnya banyak sawah, ada petani lagi nyangkul, atau mungkin lagi bawa hasil panen. Kalau misalnya lewat kota langsung ngeliat gedung-gedung tinggi, atau mungkin kita bisa ngerasain lah keadaan-keadaan itu di pagi hari. Terus kalau udah di malam hari, ketika jam malam, kita juga ngerasain tuh rasanya bus gede lagi balapan. Itu kalau misalnya kalian duduk di depan, langsung depan dekat kaca, itu ngeliat itu mobil salip-salipan, bus kejar-kejaran, dan itu mempunyai sensasi sendiri. Makanya sampai sekarang masyarakat kita tuh suka gitu, tetap menjadi favorit utama di transportasi umum tuh bus. Nah, selain bus-bus umum yang ada, yang kita tahu untuk trayek-trayek jauh, bus ini juga menjadi salah satu transportasi menarik ya, apa yang paling disukai untuk transportasi dalam kota. Untuk kita teman-teman masyarakat Jakarta, mungkin pada tahu PPD yang dari zaman dulu yang ada tingkat 2-nya. Nah, itu menjadi tempat salah satu bus yang paling favorit nih buat kita. Buat yang rumah-rumahnya jauh gitu kan, ada bus yang swasta contohnya ya kan, yang trayeknya untuk menarik-narik dari Bogor, Bekasi, Tangerang, penyangga-penyangga ibu kota, itu sering banget naik-naik bus kota karena selain harganya murah, yang kedua pastinya nyampe-nya jauh lebih dekat ke tempat pekerjaan kita atau tempat sekolah kita. Makanya bus-bus dalam kota ini sangat menjadi sesuatu yang paling menarik ya kan. Nah, di Jakarta sendiri, bus kota yang saking banyaknya itu, sekarang itu udah ada bus kota yang listrik, yang dikeluarkan sama perusahaan daerah sendiri, yaitu PT Transjakarta. Transjakarta itu sendiri punya bus-bus listrik yang sebagai bus-bus pengumpan. Jadi dia nih, bus pengumpan yang berhenti di mana aja, sesuai dengan tempatnya, yang bawa mereka nih penumpang-penumpang yang nggak jauh dari halte buat naik ke lebih dekat halte. Jadi mereka nih bis-bis listrik ini punya ya cukup membantu lah mengakomodir kita biar kita lebih cepat sampai ke daerah-daerah tujuan kerja kita. Dan harganya pun sama. Kalau misalnya gue sendiri yang pernah ngerasain bus listrik dan bus biasa, kalau bus listrik itu suaranya nggak ada. Jadi kita datang, kita naik, tiba-tiba udah jalan aja, kenceng aja. Dan juga busnya ukurannya lebih pendek dari bus biasa, jadi kita lebih gampang naik. Nah, kalau bus biasa kan sering bunyi geruduk-geruduk apa segala macam, dan itu mungkin kadang bikin telinga kita nggak nyaman. Maka dari itu teman-teman yang belum pernah naik bis atau yang suka traveling, coba deh naik bis, cobain semuanya, rasain sensasinya. Karena mungkin bus ini
bisa menjadi transportasi pilihan kalian dibanding sama transportasi lainnya. Sekian dari gua, Wawasan Jerry. Terima kasih.